LT-nya ya Pak, yang nanti akan kita demokan ya, dial Proxmox-nya atau server kita dari ODP yang sudah ada di sebelah kanan saya ini. Sudah saya persiapkan ODP-nya pakai Tarmok. Kalau di ODP ini saya sudah wiring beberapa splitter rasio, ada splitter rasio spesial dan juga ada splitter rasio biasa. Saya akan ajarkan secara detail. Ini ilmu tingkat tinggi Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan merakit sebuah server. Akan sangat menarik dan akan sangat seru sekali. Server ini nanti bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Mau untuk server RT RW-net bisa, mau server hosting website bisa, mau server sekolahan bisa, untuk ujian-ujian gitu bisa juga, atau untuk hotel bisa juga, untuk mikrotik juga bisa. Jadi serba bisa server yang akan kita rakit pada video kali ini. Dan saya sendiri mau rakit server ini keperluannya untuk Wifipedia. Jadi saya pengen punya project karena banyak sekali yang tanya Pak tentang Wifi. Aku keluar ketemu orang tanya Wifi, buka Instagram orang tanya Wifi, buka YouTube apalagi orang tanya Wifi semua. Saya pengen punya sebuah kelas yang dimana kalau orang tanya, kamu ikutlah kelas itu saja, nanti kamu bisa belajar di situ. Kurikulumnya saya bikin sendiri dan kelas itu online begitu Pak. Nah, karena online, jadi saya mau mendevelop web, dan webnya kalau misalkan saya menyewa hosting gitu kan, itu sepertinya terlalu over budget. Karena kita tidak punya uang. Jadi saya memutuskan untuk merakit hosting sendiri, server sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ternyata yang minat banyak, tinggal kita pindahkan servernya ke Newcentric atau apa begitu. Untuk project kali ini kita masih pakai home server saja. Nah, untuk server sendiri sebenarnya untuk sistem operasinya biasanya pakai berbagai macam sistem operasi sih Pak. Yang biasa kita pakai itu sebenarnya ada Windows. Kalau misalkan teman-teman mengupdate berita, ada PDSN Kominfo, diserang ransomware, di situ ada keterangan hacker mematikan Windows Defender jam sekian. Lah itu dia pakainya berarti Windows. Sebenarnya Windows ada produk server sendiri, cuman ya biasanya kalau di instansi-instansi karena outsourcingnya itu males, ya Windowsnya adalah Windows biasa yang seperti teman-teman pakai di PC-mu itu bentuknya kayak ngono kuwi. Terus biasanya ada yang pakai Linux server juga, ada Debian, ada Ubuntu, terserah lah ya, atau build sendiri bisa. Kalau Linux ada virtual environment juga semacam Proxmox, VirtualBox lah. Yang mau kita pakai di sistem operasi kali ini adalah Proxmox. Kenapa saya pakai Proxmox? Karena Proxmox sangat fleksibel Pak. Jadi kita bisa menjalankan berbagai macam sistem operasi di dalam satu sistem operasi Proxmox tersebut. Seperti locker-locker gitulah. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya ya Pak ya. Nah, untuk merakit sebuah server sebenarnya yang diperlukan apa? Yang diperlukan sebenarnya adalah seperti merakit PC Pak. Cuman spek yang kita gunakan adalah spesifikasi yang biasanya digunakan untuk server. Jadi manufakturnya memang mendesain khusus prosesornya, RAM-nya itu khusus untuk server. Supaya apa? Supaya dia yang namanya server itu dia ketika sudah menyala nggak akan kita matikan lagi. Jadi dia harus tahan panas, tahan nyala 24 jam. Di manufakturnya menciptakan khusus untuk itu. Dan sama seperti project mikrotik yang sebelumnya, yang Wifipedia itu, saya masih menggunakan Intel Xeon tipenya E5267 versi 3. Ini 12 core 24 thread. Saya rasa untuk project kali ini itu sudah sangat cukup sekali. Dan di sini motherboardnya saya masih sama seperti mikrotik X86 kemarin, yaitu motherboard merek Simon kalau nggak salah ini mereknya. Bahasanya Cina Pak. Ini merek kesingkongnya kentang seneng Pak. Ini merek apa sih? Cuman yang jelas dia untuk X99 soketnya adalah LGA 2011 versi 3. Itu adalah soket yang biasa digunakan untuk chipset-chipset server. Dan di motherboardnya dia tidak ada displaynya. Jadi tidak ada HDMI, tidak ada VGA-nya. Jadi Anda harus menggunakan VGA eksternal karena server tidak perlu web UI Pak biasanya. Lalu RAM-nya di sini saya pakai RAM ACC 16 GB DDR3. Saya pakai 2 piece, berarti saya punya 32 GB RAM. Wow. Ini by the way ini murah banget loh Pak. Ini projectnya sangat murah meriah karena ini semuanya partnya dari tangan kedua. Langsung kita rakit saja. Ini saya pakai thermal dari Cooler Master. Saya akan coba rakit ya. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Di sini untuk heatsinknya saya gunakan heatsink dari Indorak Pak. Ini heatsink 1U untuk server memang Pak. Ini dia lebih kecil dan flat seperti ini modelnya. Ini meskipun kecil harganya jauh lebih mahal daripada heatsink pada umumnya Pak ya. Ini khusus untuk soket LGA 2011 V3. Ini dia telanjang seperti ini, kita tancapkan. Oke ya, nggak usah khawatir ya Pak, kalau ngerakit semacam ini tuh tidak akan salah. Cuman ini memang rak servernya yang 1U ini modelnya memang agak sulit untuk memasang heatsinknya.
By the way, heatsink di LGA 2011 itu memang masangnya sulit-sulit ya. X99 kemarin yang untuk Mikrotik X86 itu dia masangnya juga susah. Kita lama waktunya waktu itu. Ini kita tinggal tancapkan ke fan-nya. Oke, beres. Kemudian di sini storage-nya untuk sistem operasi Proxmox-nya nanti kita akan simpan atau kita jalankan di SSD NVMe, dan di sini saya pakai SSD NVMe dari Samsung tipenya SSD 980. Ini SSD Samsung Evo ya Pak ya. Jadi harganya cukup lumayan. Ini untuk server bisa, untuk apapun sih Samsung Evo ini saya sering pakai, dan karena memang saya pengen servernya cukup powerful, saya pakai SSD yang agak lumayan kenceng. Sini saya gunakan cukup dengan 500 GB saja. Jadi nggak usah gede-gede sih Proxmox-nya. Karena memang untuk keperluan server 500 GB itu sudah cukup banyak sekali. Kita bisa bikin apa aja tuh kalau 500 GB. Saya rakit di dalam sini ya Pak ya. Oke, kencangkan aja. Sudah beres. Oke, sudah terakit semuanya ya, seperti ini ya Pak ya. Aman aja ini seperti ini. Dan ini sisa dua. Yang pertama nanti ini LAN cardnya saya pakai TP-Link. Ini dia bisa sampai 2,5G. Tipenya adalah TX201. Kemudian untuk harddisknya, storage, di sini saya pakai harddisk khusus NAS ya Pak. Jadi memang dirancang untuk server, memang menyala 24 jam. Ini dari Western Digital, kapasitasnya 4 TB. Ini harganya juga lumayan, memang untuk keperluan server. Dan next kita akan taruh si motherboardnya ini di case-nya, dan di yang project kemarin yang Mikrotik X86 itu kan kita pakai case PC. Case PC kan cukup gede sih Pak ya, bukan untuk server, karena memang di sini saya pengennya kalau misalkan nanti pindah ke Neocentric tinggal pindahkan aja. Saya pakai case 2U, ini kebetulan disupport Indorack. Mari kita buka untuk case-nya dan kita coba rakit. Ini gede banget Pak. Thank you banget Indorack sudah support project kita kali ini, dan kita di support case yang gede banget. Ini cara ngetoknya nih Pak Agus. Ini kita balik dulu Pak. Oke, untuk mengeluarkan rack servernya ini cukup gede. Oh, ini dia case 2U dari Indorack ya Pak ya. Bentuknya flat kecil seperti ini. Nah, tipenya adalah IC 2006 untuk series dari Indocase ya Pak ya. Ini dia bisa dipower dari ujung sini nih powernya. Jadi enak banget. Memang ini untuk keperluan rack server. Ini kita buka dulu, kita rakit motherboardnya di dalam sini. Untuk membukanya gampang. Ini ada lock 2, tapi sebelumnya ini ada penguncinya ya Pak ya di kanan kiri. Saya buka dulu. Setelah pengunci bautnya kita lepaskan, kemudian kita tekan duanya seperti ini. Ada locknya di sini, kita tinggal tarik. Nah, dia sudah terlepas seperti ini Pak. Oh, dan ini dia case-nya seperti ini Pak. Jadi di dalamnya sudah ada fan-nya. Untuk power supply-nya ini dijual terpisah, tetapi di sini saya juga disupport Indorack. Thank you banget Indorack. Ini adalah power supply untuk case 2U. Power supply ini harganya cukup lumayan karena memang kualitasnya saya tahu dia bagus sekali Pak. 500 watt 80 plus dia speknya. Jadi memang untuk PC. Nanti kita harus pasang spacernya di titik-titik lubang yang sudah disiapkan ini. Dan spacernya juga sudah disediakan Indorack di dalam paket pembeliannya. Oke, tinggal masukkan spacernya. Gampang Pak, pasti gak akan salah sih. Produk-produknya Indorack itu gampang sekali dirakit. Oke, spacer sudah terpasang semua. Dan di sini sebelum saya wiring dan juga patenkan, saya mau install Proxmox-nya dulu. Karena si motherboard ini dia tidak support display, jadi saya nggak boleh baut dulu karena saya harus pakai VGA Pak. Kalau ini VGA-nya langsung tertanam, dia tidak bisa ya. Gini tidak bisa nyolok maksudnya ya, nggak muat. Jadi saya harus instalasi Proxmox-nya dulu, baru nanti saya tancapkan begitu Pak. Nah, ini saya mau install dulu Proxmox-nya. Saya mau burning di flash disk dulu. Cara penginstalasian Proxmox-nya sebagai berikut. Oke, untuk menginstalasi Proxmox-nya teman-teman tinggal search saja Proxmox di Google. Nah, di atas ini ada Proxmox, klik aja. Lalu di Proxmox download, silahkan pilih versi yang ingin teman-teman download. Kita download. Kita save, kemudian kita tunggu sampai dia selesai mendownload. Untuk memburning Proxmox-nya ke dalam flash disk, kita juga butuh yang namanya Rufus. Silakan cari di Google Rufus download seperti ini. Yang paling atas kita klik, kemudian kita download Rufusnya. Kalau sudah di-download dan diinstal untuk Rufusnya, teman-teman bisa buka Rufus seperti ini. Kita jalankan run as administrator. Kita yes saja. Ini masih drive-nya masih kosong. Kita tancapkan flash disk kita yang mau kita gunakan untuk memburning Proxmox. Maka akan muncul di sini. Saya gunakan flash disk Toshiba ya mereknya. Kemudian untuk ISO-nya di sini teman-teman bisa select ke file Proxmox kita tadi di download Proxmox. Nah, ini kita tinggal open, kita langsung start aja. Kita langsung oke.
Oke, tunggu sampai dia selesai memburning dan kita tinggal tunggu sampai dia selesai memburning ke dalam flash disk kita. Oke, jika sudah ready seperti ini, teman-teman tinggal boot aja flash disknya. Ikut. Oke, sekarang kita sudah merakitnya, sudah bisa menyala ini sepertinya ya. Dan belum kita wiring karena kita harus install Proxmox-nya terlebih dahulu. Nah, flash disk yang dari Proxmox tadi sudah ada di sini, yang sudah kita burning Proxmox. Dan ini saya tancapkan dulu ke motherboard-nya. Ini saya tancapkan ke USB 3.0-nya supaya kenceng ya. Oke, sudah. Dan karena ini LGA 2011, jadi motherboard-nya dia tidak ada soket display-nya. Jadi kita harus menggunakan GPU eksternal. Di sini saya pakai GPU dari MSI 750 Ti, terserah ya, yang penting GPU eksternal. Dan di sini saya mau mentransmisikan gambarnya, saya itu biasanya pakai kabel, cuman kali ini kita disupport juga dari PX Indonesia. Ini saya menggunakan wireless SD transmitter and receiver stick, jadi kita bisa mentransmisikan gambar apapun yang dia berupa HDMI dengan secara wireless, jadi tidak perlu menggunakan kabel ya Pak ya. Ini praktis sekali, ini alat yang benar-benar saya butuhkan. Untuk tipenya adalah WTR 200S. Ini bisa mentransmisikan gambar sampai dengan 60 meter. Professional brand from Taiwan. Dan ini garansinya 18 bulan. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Ini saya menggunakan HDMI extendernya seperti ini. Karena kalau seperti ini mentok Pak, tidak bisa. Jadi saya pakai HDMI extendernya seperti ini. Dan ini kita tinggal powering dari USB aja. Oke, sudah seperti ini. Dan untuk ujungnya dia masuk ke PC saya. Ini saya record ya, seperti ini. Ini masuk ke HDMI capture, PX-nya di sini. Jadi TX RX. Nanti gambarnya akan diterima melalui laptop saya secara wireless. Jadi tidak perlu dengan kabel. Ini sangat bermanfaat sekali, bisa untuk Anda yang pengen mengurangi perkabelan di rumah Anda yang ruwet. PX WTR 200S ini sangat cocok sekali. Sekarang kita akan coba nyalakan untuk PC server yang sudah kita build. Saya dibantu Pak Agus ini. Siap Pak Agus? Siap. Ini saya nyalakan dulu. Ini nanti dia dial ke BIOS-nya. Ya. Untuk dial BIOS-nya komennya apa Pak Agus? Delete F2. Delete F2. Jadi ini saya nyalakan. Pak Agus sudah memberikan keyboard di sini di motherboard-nya. Dia akan menekan delete F2. Oke. Kita tinggal nyalakan. Nah, ini dia keluar ya, Air HD. Air HD ini adalah HDMI transmitternya. Oke, di sini sudah masuk ke BIOS-nya. Kita tinggal pilih bootnya ya berarti Pak Agus ya. Iya, kita pilih boot. Kita direct ke Toshiba. Ini dipindah yang Toshiba. Siap. Ini berarti dia akan booting dengan Proxmox yang sudah kita burning ke flash disk Toshiba 32 GB kita. Oke, gaskan Pak Agus. Oke, save. Kita yes dan dia langsung masuk ke Proxmox ya Pak ya. Kita tinggal install Proxmox yang graphical. Oke, graphical. Nah, ini kita tinggal tunggu. Ini sedang proses instalasi untuk Proxmox-nya, Pak. Ini untuk Ethernet-nya, LAN-nya di sini saya hubungkan ke router gateway. Jadi ini supaya dia bisa mendapatkan IP address. I agree. Kita pilih ke I agree. Target hard disk-nya kita pilih ke Samsung Evo ya, Pak ya. Iya. Di situ sudah benar. 500 GB, kita langsung next. Kita next, terus country. Country-nya kita set ke Indonesia. Indonesia, Asia, Jakarta. US, benar. Next. Next. Untuk passwordnya terserah. Emailnya kita bisa isi email sesuka kita ya, teman-teman. Yeah. wikipedia@gmail.com. Kemudian kita next. Next. Dan di sini dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Benar nggak Pak? Iya betul. Ini hostname-nya pakai apa Mas? Hostname-nya kita kasih nama wifipedia server.com gitu. Udah. Oke, Ya. sudah. DNS-nya sudah. Sudah. Kita tinggal next. Next. Kita enter. Kemudian kita tinggal install aja Pak Agus. Install. Oke, dan kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Nanti Proxmox-nya kita tidak akan perlu mendisplaykan seperti ini karena Proxmox dia bekerja di server, alias kita bisa dial melalui port yang dia berikan begitu dari router gateway-nya. Nanti kita akan simulasikan bareng-bareng Pak ya. Jadi kita akan tinggal tunggu saja Proxmox-nya terinstall, nanti kita build, baru nanti kita akan simulasikan bagaimana cara kerja Proxmox ya. Oke, di sini sudah selesai ya. Dia sudah booting ke Proxmox, teman-teman bisa lihat lah. Ini tahu Pak Agus? Iya. Sudah disuruh login, coba Login. tadi loginnya apa, Cok? Oh tadi username password ya? Ya, username passwordnya apa? Oke, bisa login Pak. Nah, ini dia sudah bisa login. Kita tinggal matikan, kita build ke dalam case-nya. Jadi nanti kita akan
tata-tata dulu untuk wiringnya ya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak ya. Agus. Oke, sama-sama. Oke, di sini sudah terbuild semua ya Pak ya. Teman-teman bisa lihat ini cukup rapi kalau kita pakai case IC 2006 dari Indo Case ini, Indo Rak ya. Ini tinggal kita masukkan LAN cardnya sih sebenarnya. Dan di sini saya tambahkan HDD 4 teranya di sini. Jadi di sini ada BIOS-nya untuk satu unit 4 terabyte Western Digital. Saya pakai WD Red. Nah, oke, dan enaknya case ini tuh ada fan-nya di tengahnya ya. Jadi sudah termanajemen secara sirkulasi, mengatur panasnya itu sudah sangat dipikirkan oleh Indo Case. Jadi Anda tidak perlu khawatir nanti kepanasan, itu tidak. Dan kalau misalkan terlalu bisik, Anda mau mengurangi kipasnya bisa dicopot dengan sangat mudah seperti ini. Nah. Tinggal dipasang ya, tinggal pasang gitu. Satisfying sekali ini. Jadi enak banget ya Pak ya. Nah, tinggal dipasang seperti ini. Powerful, cakep ya. Ini tinggal kita pasang LAN cardnya. Saya pakai LAN card dari TP-Link. Ini 2,5G. Saya sebenarnya ada yang 10G LAN card, tetapi nggak cukup masuk di sini ternyata. Jadi saya terpaksa harus pakai TP-Link yang 2,5G ini. Sebenarnya saya pasti yakin kalau misalkan dia nanti akan suloyo. Kalau kata orang Jawa itu suloyo, akan capek sih ngangkat server ini. Tapi ya tidak apa-apa lah, kita coba pakai TP-Link yang 2,5G ini. Harganya nggak meyakinkan sih, cuma 300-an ribu. Nah, ini sudah terpasang LAN cardnya seperti ini. Ini tinggal kita tutup lagi aja seperti ini. Nah, sudah, kita tinggal kunci dengan screw-nya. Oke, jadi server kita ini dia server yang tadi kita build. Kita tinggal masukkan ke raknya. Oke, ini dia rak server yang akan kita pakai. Ini adalah rak server dari Indorak OF08. 8 di situ menandakan code untuk dia muat 8U ya Pak ya. Dan sebenarnya saya cukup sering menggunakan Indorak sih kalau di project-project server. Bukan serverku tapi kalau server saya memang budgetnya terbatas, jadi jarang pakai Indorak. Dan secara kualitas, kemudian secara kekuatan, saya sangat percaya dengan Indorak, Pak. Ini bukan karena saya disupport Indorak untuk project yang ini ya, tapi memang saya suka dengan produk-produknya Indorak. Dan untuk yang OF08 ini, Pak, dia cocok sekali untuk keperluan yang mau kita buat. Jadi memang untuk server kecil, untuk server sekolah, server home server, dia sudah built-in one lengkap. Alat pemasangannya sudah ada di dalam semua, kunci-kuncinya. Terus dia lengkap juga dengan PDU atau Power Distribution Unit. Jadi lengkap sekali. Dan untuk merakitnya, Indorak juga sudah membuatkan video bagaimana cara merakitnya. Ini juga sedang saya tonton karena tidak ada buku panduan untuk merakitnya. Dan merakitnya saya nggak bisa sendirian. Saya nanti akan dibantu teman-teman juga dari Wi-Fi-pedia. Oke, di sini kita akan rakit Indoraknya. Saya dibantu Rahma. Apa kabar Rahma? Baik. Suaranya video call. Dia adalah siswi PPL ya? PKL dari SMK 3 Kudus. Dia PKL di Nanang Amerika dan Wikipedia, jadi dia akan bantu project kita kali ini. Wih, beruntung sekali dia. PKL langsung rakit server loh. Dan ada Pak Agus di sini juga. Siap ya ngerakit ini, dibantu ya Rahma ya, Pak Agus ya. Kita gaskan, kita rakit OF08. Berlama-lama kemudian. Oke, ini dia raknya sudah selesai dirakit. Cukup cepat sebenarnya. Dan ini dia, ada tulisannya Indorak. Dia 8U ya Pak ya. Jadi muat untuk 8U. Dan di belakangnya juga masih ada rak lagi yang bisa kita pakai. Di sini saya pakai PDU-nya di sini. Nah, jadi tak power dari belakang untuk alat-alatnya di depan begitu ya. Dia bisa berputar, dilengkapi roda. Enak banget ini. Bener-bener kecil, compact, dan luar biasa kekuatannya. Tak coba ya, tak duduki ya. Tak turunkan di bawah dan iki kuat banget sih. Tumpai ya. Manusia laki-laki seberat 50 kilo, 30 kilo berat badan, 20 kilo dosa. Dan ini masih kuat banget Indorak, luar biasa. Powerful anjay, aku nggak pernah menyangka akan ada di serverku sih. Oke, nanti alatnya kita akan masukkan ke rak 8U ini. Kita tata-tata ya. Gaskan. Oke, karena ini berat sekali untuk case-nya, jadi Indorak ada produk lagi dari mereka namanya L support atau apa gitu. Di sini saya juga dikasih dari Indorak dan ini tinggal dipasang untuk mensupport bagian belakang Pak, karena ini case-nya berat sekali. Jadi kita seperti ini kan, nanti dia mensupport atau membantu menopang ya. Ini saya pasang dulu sesuaikan dengan server yang mau saya letakkan di berapa U begitu.
A few moments later. Dan ini sudah selesai Pak, server kita sudah saya rakit dan saya display sedemikian rupa ya, sudah saya konfigurasi juga. Untuk konfigurasinya nanti akan saya bahas detail satu persatu ya Pak ya, setiap alat yang ada di dalam sini perangkatnya apa saja, nanti konfigurasinya akan saya susulkan, saya bikinkan video baru. Kalau misalkan saya bahas di video ini semuanya, sepertinya nanti akan terlalu panjang ya. Dan ini dia pakai Indorak OF 8U, jadi dia kuat 8U. Ini masih sisa 2U yang masih bisa saya pakai. Kalau misalkan nggak kepake bisa ditutup dengan blank panel. Dan ini sudah saya displaykan berapa perangkat yang saya pakai. Di atas ini saya gunakan Mikrotik RB4011. Jadi untuk otak dari server ini saya pakai RB4011 ya Pak ya. Karena saya pecinta ARM, semua Mikrotik saya itu pasti ARM Pak. Dan dia turun ke switch manager. Ini switch manager dari Ruiji RG NBS 3100 8G 2SF FP. Jadi sesuai ciri khas saya ya Pak ya. Jadi semua ISP, semua jalur distribusi itu nggak masuk ke Mikrotiknya, tetapi masuk ke switch manager semuanya. Jadi saya selalu pakai virtual LAN, VLAN begitu. Nanti dia ngeterang ke Mikrotiknya. Jadi yang keluar dari Mikrotiknya cuma satu SFP fiber optik ini, warna kuning ini Pak. Ngeterang ke switch manager. Ini nanti konfigurasinya saya akan bahas detail di video yang berikutnya. Jadi di sini dari ISP ini Ether satunya ini saya masukkan ISP, sumber internetnya masuk ke dalam sini dari switch manager. Kemudian Ether 3 switch managernya ini saya gunakan kabel Ethernet, kabel UTP dari Indorak. Ini dia kabel UTP Cat 6. Jadi memang cocok sekali untuk server. Dia transmisi datanya sangat kencang sekali kalau dia Cat 6 ya Pak ya. Ini dia yang warna biru, ini terdistribusi untuk server Proxmox kita yang ada di bawah sini Pak. Ini dia bagus sekali, sudah rapi, sudah menyala. Dan kemudian di Ether 5-nya ini saya distribusikan untuk OLT-nya ya Pak, yang nanti akan kita demokan ya, dial Proxmox-nya atau server kita dari ODP yang sudah ada di sebelah kanan saya ini. Sudah saya persiapkan ODP-nya pakai Tarmok. Kalau misalkan kita akses Proxmox-nya dari Mikrotik kan pasti bisa. Kita akan akses Proxmox-nya dari ODP yang sudah saya persiapkan di samping sana. Kemudian di bawah ini saya pakai namanya wire management. Jadi wire management rack 1U ini untuk supaya lebih rapi aja dan memudahkan untuk maintenance. Jadi misalkan nanti untuk perkabelannya, oh ini ada maintenance, mana yang maintenance, kita mau bongkar-bongkar kabelnya jadi rapih dan mudah begitu Pak. Sepertinya itu saja. Dan di sini saya akan coba nyalakan untuk ODP-nya. Saya akan distribusikan dari his fokusnya, OLT-nya. Saya pakai OLT EPON dan di sini saya akan pakai SFP dari Tarmok. Ini SFP 7dB ya, EPON. Kenapa saya pakai SFP 7dB? Karena si his focus ini dia 4 pon Pak. Kalau misalkan saya pakai SFP yang 8dB, saya yakin kinerjanya akan sangat berat begitu. Jadi saya pakai yang SFP 7dB saja. Sepertinya sudah sangat cukup ya Pak ya. Dan di sini dari Ether 5 switch manager masuk ke GE4 ya, Gigabit Ethernet 4, dan saya akan masukkan SFP-nya ke pon nomor 4 ya. Cara masukkan SFP-nya gampang aja seperti ini, nggak usah takut. Nah seperti ini, dia sudah menyala Tarmoknya. Dan sekarang saya akan masukkan kabel fiber optiknya. Kita akan coba ukur redamannya berapa. Ini saya sudah siapkan kabel fiber optik di wire manajemennya. Oke, sudah. Dan ini dia ujung dari kabel fiber optiknya Pak. Sekarang kita akan coba cek redaman dari SFP-nya Pak. Karena saya punyanya OPM itu hanya bisa membaca sampai 5 dB. Jadi saya pakai OTDR yang kemarin saya review di video yang ini. Nanti silahkan ditonton saja. Di sini ada fitur OPM. Kita akan coba lasernya dapat berapa dB untuk SFP ini. Ini dia dapat 8,5 dB ya Pak ya. Jadi cukup bagus. SFP-nya 7 dB, terbacanya di OPM 8 dB ya. Oke, next dari SFP 8 dB ini akan saya alirkan ke ODP. Di ODP ini saya sudah wiring beberapa splitter rasio, ada splitter rasio spesial dan juga ada splitter rasio biasa. Jadi saya akan masukkan ke distribusinya. Oke, sudah tertancap dan ini keluar dari ODP-nya berapa kita akan cek ya Pak ya. Nanti untuk pembuatan ODP seperti ini sesuai kebutuhan Anda, saya akan ajarkan secara detail. Ini ilmu tingkat tinggi Pak, ada hitungan-hitungannya. Dan nanti saya akan ajarkan khusus di video yang lain karena
perhitungannya agak panjang dan rumit, Pak. Oke, kita coba cek di sini redamannya berapa muncul dari ODP. Redamannya minus 15,26 dB. Ini redaman yang sangat cantik sekali kalau misalkan masuk ke ONT. Mantap ya. Sini saya pakai ONT modelnya F477 versi 2. Dan ini sudah menyala, teman-teman bisa lihat powernya menyala, ponnya los, wifi-nya menyala, internetnya nggak menyala ya. Saya akan coba tancapkan, ini sudah saya konfigurasi sedemikian rupa. Kita akan tancapkan ponnya, harusnya langsung menyala. Oke, tertancap seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ponnya menyala warna biru. Tadi ponnya tidak menyala, menyala los warna merah. Itu artinya dia tidak mendapatkan redaman ya dari OLT-nya. Dan sekarang internetnya juga sudah menyala karena sudah saya konfigurasi sedemikian rupa. Sekarang saya akan coba dial Proxmox-nya, apakah kita bisa membuka Proxmox-nya melalui ODP yang sudah kita buat tadi. Gaskan. Oke Pak, di sini saya sudah terkoneksi ke ONT-nya dan saya coba lihat ini pakai ZTE F477 versi 2. Sudah saya konfigurasi ya Pak ya. Untuk membuka remote atau mengkonfigurasi routernya, IP address-nya 192.168.1.1 seperti ini, kita enter, nanti dia akan terbuka ya Pak ya. Dan ini internetnya sudah jalan, saya sudah memasukkan internet ke mikrotiknya. Supaya nggak terlalu lama, saya akan coba buka Proxmox-nya. Jadi Proxmox-nya sudah saya konfigurasi dengan IP yang berbeda dari IP segmen routernya Pak. Jadi IP-nya bisa kita panggil 192.168.200.2, portnya 8006 seperti ini. Kita enter, Proxmox-nya akan terpanggil ya. Di sini koneksi Anda tidak pribadi karena pakai HTTPS. Jadi kita lanjutkan saja, lanjutkan seperti ini. Nah, Proxmox-nya sudah terbuka. Berhasil ya. Ternyata kita masukkan passwordnya. Passwordnya itu terserah. Kita enter dan sudah bisa masuk ke Proxmox-nya. Jadi ini Proxmox-nya server kita terbuka dari ONT yang sudah terdistribusi melalui ODP yang sudah kita buat. Asik ya. Inilah kalau misalkan membuat server, Anda itu dari sisi server harus bisa meremote ONT-nya. Dari ONT harus bisa meremote ke servernya. Seperti itu Pak, rumusnya. Kalau misalkan Anda belum bisa melakukan seperti itu, belum bisa routing-routingan, jangan sekali-kali mereka server seperti ini, nanti kepala Anda pusing ya untuk ngontrolnya. Nanti di next video akan saya jelaskan secara detail untuk konfigurasinya step by step ya. Dan nanti kita juga akan bahas Proxmox-nya, bagaimana menginstalasi sistem operasi ke dalam Proxmox ini. Kalau kita mau menjalankan, nanti kita akan juga nanti kita akan bikin Genie ACS untuk remote ONT-nya, untuk controlin kita akan coba install Grafana dan Prometheus mungkin ya. Dan kita juga bisa install berbagai macam lah server kita untuk isolir. Kita juga bisa taruh di server Proxmox yang sudah kita develop tadi Pak, dengan menggunakan Indocase IC 2006. Dan itu dia tadi Pak, review singkat atau penjelasan singkat, tutorial singkat dari saya bagaimana cara merakit sebuah server ya Pak ya. Jadi di sini nanti jenengan bisa gunakan server tersebut untuk berbagai macam kebutuhan. Mau untuk RT RW-net bisa, terus kemudian mau untuk web hosting juga bisa, mau digunakan untuk hanya sekedar server ujian di sekolah-sekolah bisa, server hotel bisa, pokoknya serba bisa ya Pak ya. Untuk konfigurasi server RT RW-net, web dan macam sebagainya nanti akan saya bahas detail di video yang berikutnya. Jadi menurut saya sangat suka dengan server baru yang saya rakit ini karena dia pakai Indorack, kemudian kita juga pakai case 2U, jadi sangat fleksibel sekali, penyimpanannya juga sangat enak sekali. Terus dia open frame lagi. Jadi kalau misalkan saya mau simpan di tempat server saya yang mungkin kemarin teman-teman lihat di reviewnya Bang Sandi TV itu tidak ada AC-nya, open frame ini harusnya jauh lebih bagus ketika digunakan di ruangan-ruangan yang semacam itu ya Pak ya. Jadi kita tidak perlu untuk khawatir apakah panas atau tidak, harusnya karena dia terbuka. Itu saja Pak, kita akan sambung di video berikutnya. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.